Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqillaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat tua malam itu, sila surat yang pada bakal lebih, dan insyaallah pada nama Sayyidina Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Atau pada kasih salari jama-jama linota nai pangulo lan wali dan sebawa hati macino menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Kepada marilulua puruna insyaallah segala amal ibadah kita terima diisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan insyaallah jadilah dengan ayat pengaman sinina dosa atas. Waktu baru melalui kesempatan khutbah Jumat hari ini, saya mengajak kita semua kepada marilulua. Dilodoangan itu memerintahkan, khususnya pemerintah Kabupaten Pindrang, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah di wilayah Kabupaten Pindrang. Semoga insya Allah rahmat hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Lawat ini ijamah jama-jama lil sebuah madici untuk insya Allah mencadilalan kita raih kebahagiaan akhirat yang sempurna, akhirat yang kekal abadi. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemarin 10 November kita memperingati suatu hari yang bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Yayasan Maturut ini menuatkan Indonesia ini dijadikan satu hari bersejarah, Hari Pahlawan, yang mengacu kepada sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang ketika itu terjadi pertempuran peperangan yang sangat dahsyat, tepatnya di kota Surabaya. Berlangsung kurang lebih 3 pekan. Tercatat dalam catatan sejarah lebih dari 6.000 warga Indonesia yang gugur ketika itu. Yang ketika kita baca dalam catatan sejarah, hampir tidak masuk akal ketika itu bangsa Indonesia bisa melawan kekuatan Belanda yang membonceng dengan pasukan sekutu yang kembali ingin menjajah Indonesia
setelah diproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Salah satu upaya yang dilakukan berdasar usulan Jenderal Besar Sudirman, diutuslah beberapa orang menemui Syekh Hasim Asy'ari. Singkat sejarah, berkumpullah ulama-ulama pimpinan pondok pesantren hampir seluruh penjuru Indonesia dan lahirlah resolusi jihad yang salah satu poinnya adalah memfatwakan berperang melawan penjajah hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap warga negara, dan siapa yang gugur dalam membela negaranya maka dia mati syahid. Ketika itulah terbentuk kekuatan yang sangat besar yang menyebabkan pasukan sekutu, pasukan Belanda mengalami keadaan yang mereka tidak perhitungkan. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu, kita nikmati hasilnya sampai sekarang. Tentu tidak terlepas dari jasa pengorbanan dan perjuangan para pahlawan kita, yang sebagian besar di antara mereka adalah tokoh-tokoh Islam, yang sebagian besar di antara mereka adalah pimpinan-pimpinan pesantren, para santri-santri pondok pesantren, yang bahkan di sebagian besar di antara mereka memiliki usaha yang tak bernama. Bahkan sebagian besar di antara mereka tak diberi tanda jasa atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Nah, ya bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka dapatkan, kita semua pewaris negeri Indonesia tercinta ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang kaya, negeri yang makmur dengan segala sumber yang ada dimiliki. Yang mereka inginkan kita tegakkan negeri ini, kita jaga negeri ini bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mereka perjuangkan, yang mereka korbankan jiwa dan raga mereka. Suatu ketika Nabi bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya, ilmul ulama wa adlul umara wa saja'ul aghniya wa du'aul fuqara. Yang secara sederhana diterjemahkan bahwa tegaknya dunia ini, pula dimaknai tegaknya suatu negeri itu ditopang oleh 4 pilar. Yang pertama ilmu ulama, ilmunya ulama. Wa adlul umara, adilnya para pemimpin. Saja'ul agniya, dermawannya orang kaya. Wa du'aul fuqara, doanya orang fakir. Makna sederhana yang kita bisa ambil dari hadis ini, siapapun kita anak negeri Indonesia tercinta, kita punya kesempatan untuk berkontribusi untuk menjaga tegaknya negara Republik Indonesia, yang notabene tercatat dalam sejarah dunia bahwa kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memberikan makna kepada kita bahwa tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya adalah tegaknya Islam di dunia. Maka siapa yang membangun Indonesia negeri kita tercinta, sesungguhnya dia membangun Islam, agama kita tercinta. Innad dina indallahil Islam. Pula kita menurutkan riwayat bahwa hubbul watani minal iman, sesungguhnya cinta kita kepada tanah air kita Indonesia
Itu adalah bagian dari keimanan kita. Tegaknya negeri ini ditopang 4 hal. Ilmunya ulama. Dengan ulama yang mengajarkan ilmunya, apakah ia berkaitan dengan sains dan teknologi, apakah ia berkaitan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, menyebabkan kita punya sumber daya manusia yang bisa menggali potensi sumber daya alam kita yang sangat kaya. Ketika sumber daya alam terkelola dengan baik, dikelola oleh orang-orang cerdas dan berilmu, maka insya Allah akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat demi tegaknya negara Indonesia tercinta. Adilnya para pemimpin bermakna kebijakan, aturan-aturan yang dikeluarkan, ditetapkan dalam mengelola negeri ini senantiasa berpihak kepada kemaslahatan rakyat banyak, bukan berpihak kepada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, sehingga terjadi keamanan yang terjaga, sehingga terjadi ketentraman masyarakat. Ketika aman dan tentram masyarakat, maka setiap kita akan beraktivitas dengan baik, lahir sebuah produktivitas kerja yang bermanfaat, yang pula akan menegakkan negeri ini berdiri dengan tegak. Kemudian yang ketiga, dermanya orang-orang yang kaya. Para pengusaha, mereka menggerakkan sektor-sektor usaha sehingga perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Ketika pembangunan berjalan dengan baik, ketika perekonomian berputar dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud. Sejahteranya rakyat akan mewujudkan tegaknya negeri. Dan yang terakhir adalah doanya fuqara, doanya orang-orang miskin, doanya orang-orang yang lemah. Jangan kita berpikir apa sih yang saya bisa berikan. Terima kasih. Saya tidak punya harta, saya tidak punya pangkat jabatan. Doa kita semua dibutuhkan oleh negeri ini. Doa kita semua didambakan negeri ini. Maka mari wujudkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara Indonesia dengan menegakkan syariat-syariat agama yang menjadi kewajiban kita, kewajiban umat Islam di negara Republik Indonesia yang dilindungi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka sesungguhnya siapa yang tidak melaksanakan syariat agamanya, sesungguhnya dia tidak mencintai negaranya. Maka sesungguhnya siapa yang melalaikan perintah agamanya, maka sesungguhnya dia tidak menegakkan perintah negaranya. Doanya orang-orang miskin diharapkan sehingga negeri ini bisa tegak. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk warga negara Indonesia yang cinta kepada negeri kita, pertahankan negeri kita ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhi pertikaian, jauhi perselisihan, hargai jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang mereka mengorbankan segala apa yang mereka miliki, bahkan harta, jiwa, nyawa mereka pun dikorbankan untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan kita untuk melaksanakan syariat agama, untuk insya Allah kita meraih kesejahteraan hidup dunia dan insya Allah meraih kebahagiaan hidup akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.